Assalamualaikum, halo bosku. Jumpa lagi dengan saya Herianto Trisaputra. Ya, kita melanjutkan 45 soal TKP model HOTS. Ya bosku, kita memasuki soal ke-18. Suatu hari terjadi musibah di mana salah satu tetangga yang berbeda agama dan keyakinan dengan Anda terkena bencana longsor. Kejadian ini membuat tetangga Anda tersebut kehilangan tempat tinggal. Sebagai bagian dari masyarakat pada lingkungan tersebut, sikap yang akan Anda lakukan adalah A. Saya yakin solidaritas dari masyarakat sangat tinggi sehingga sudah banyak warga yang akan membantu memperbaiki rumah warga yang terkena longsor. B. Saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dengan menyisihkan sedikit uang dari gaji saya dan turut mengajak masyarakat agar turut memberikan sumbangan, tentunya dengan dikoordinir oleh ketua RT. C. Saya akan ikut membantu kegiatan dalam memperbaiki rumah tangga tersebut dengan segenap tenaga dan materi yang saya miliki, karena tindakan ini adalah bentuk toleransi umat beragama. D. Saya akan mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar untuk ikut menyumbang agar membantu meringankan beban tetangga yang terkena musibah. E. Saya akan mengingatkan ketua RT setempat untuk memberikan bantuan kepada tetangga yang terkena musibah. Ya bosku, silahkan di pause. Jika sudah tahu jawabannya, kita bahas bersama-sama. Dan jawabannya adalah B. Jadi poin tertinggi, poin 5-nya itu adalah B. Karena apa? Karena pada soal ini tetangga kita hidup dalam dunia ketetanggaan, terkena musibah, bencana longsor, kebakaran, ataupun lain kehilangan, pencurian, ataupun lainnya, maka kita sebagai bagian dari masyarakat tentu harus memiliki rasa empati dan tetap melibatkan pemimpin setempat, misalnya ketua RT, lurah, camat, atau bupati. Nah, dalam hal masalah ini kita libatkan ketua RT. Jadi makanya poin B, opsi B itu poin tertinggi karena di sana ada kita melibatkan ketua RT. Saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dengan menyisihkan sedikit uang dari gaji saya. Nah, artinya ini kan, ingat, idealis perlu, tetapi harus realistis, harus rasional, sesuai dengan kondisi. Kalau kita ingin jawaban berhati malaikat, hati-hati, malah itu bisa menjadi menjebak. Seperti misalnya C, nah ini malah menjebak, menunjukkan sikap individualis dan mengabaikan pemimpin setempat. Makanya opsi tertinggi adalah B. Soal 19. Kantor Anda akan mengadakan kegiatan gathering rutin yang akan diikuti oleh seluruh karyawan. Salah satu karyawan mengajukan izin karena harus menyiapkan persiapan ibadah perayaan keagamaannya. Sebagai manajer HRD, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengizinkan karyawan tersebut untuk tidak menghadiri kegiatan gathering, namun tetap memberikan informasi kepada karyawan itu apa saja hal yang disampaikan pada acara gathering. B. Menjelaskan pentingnya acara gathering ini, lalu membiarkan karyawan tersebut memutuskan akan mengikuti gathering atau tidak. C. Memberikan kebebasan kepada karyawan tersebut untuk memilih memprioritaskan kegiatan yang mana. D. Tetap meminta karyawan tersebut untuk mengikuti kegiatan gathering.
E. Memberikan pengertian pada karyawan tersebut agar datang gathering terlebih dahulu, baru izin untuk mempersiapkan kegiatan keagamaannya. Nah, bosku, silahkan di pause. Kalau sudah ketemu jawabannya, kita bahas bersama-sama. Dan poin tertinggi pada soal ini adalah A. Yaitu mengizinkan karyawan tersebut untuk tidak menghadiri kegiatan gathering, namun tetap memberikan informasi kepada karyawan itu apa saja hal yang disampaikan pada acara gathering. Nah, jadi ya bosku, karena perlu kita pahami bahwa yang pertama, kegiatan gathering ini rutin. Jadi kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan dan sifatnya tidak urgent, tidak darurat ataupun mengancam keberlangsungan perusahaan tersebut. Jadi makanya kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Karena dia tidak darurat, maka kita harus memberikan haknya. Makanya poin tertinggi itu adalah A, mengizinkan karyawan tersebut. Soal 20. Anda merupakan seorang pegawai di sebuah perusahaan terkemuka yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika. Sebagai pegawai perusahaan komunikasi dan informatika, tentunya hampir setiap saat selalu berinteraksi dengan orang lain yang memiliki latar belakang kehidupan beraneka ragam. Beberapa hari yang lalu, ada seseorang yang melaporkan ke perusahaan Anda dan mengatakan bahwa salah satu di antara pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut telah terpapar paham radikal. Hal ini membuat pimpinan terkejut dan menginginkan untuk segera mengadakan rapat internal bagi semua pegawai di perusahaan tersebut. Besok pagi akan diadakan sebuah diskusi dan seluruh pegawai diminta untuk memberikan usulan terkait isu radikal yang masuk ke perusahaan Anda. Sikap Anda yang tepat adalah A. Mengusulkan agar mencari pegawai yang terpapar radikal tersebut, kemudian melaporkan ke pihak yang berwenang mengatasi masalah tersebut. B. Mengusulkan agar perusahaan tidak terburu-buru mencari pegawai yang diduga terpapar paham radikalisme karena bisa saja berita tersebut hoax. C. Memberikan usulan agar perusahaan memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut, baru kemudian mengambil tindakan yang tepat. D. Memberikan usulan jika berita tentang pegawai yang terpapar radikal itu terbukti, perusahaan harus segera memberhentikan pegawai tersebut tanpa melihat seberapa tinggi jabatannya. E. Mengusulkan adanya jadwal rutin siraman rohani untuk semua pegawai agar mereka tidak terpapar paham radikalisme. Ya bosku, silahkan di pause. Sudah kita bahas bersama-sama dan jawabannya adalah C. Memberikan usulan agar perusahaan memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut, baru kemudian mengambil tindakan yang tepat. Rasionalnya adalah bahwa soal ini berkaitan dengan berita hoax. Jadi ketika mendengar adanya laporan atau berita yang disampaikan oleh orang lain, apalagi pada konteks soal ini ada kalimat beberapa hari yang lalu ada seseorang. Seseorang ini tidak dijelaskan secara terperinci apakah orang yang berkompeten di bidangnya atau apa, hanya ada seseorang, jadi masih belum jelas. Untuk itu semestinya kita tidak boleh langsung percaya. Bisa jadi itu sebuah hoax, sebuah fitnah. Akan tetapi kita harus mencari tahu terlebih dahulu tentang kebenaran berita tersebut. Kalau berita tersebut benar, maka baru kita bisa melakukan suatu tindakan. Ya, jadi poin tertingginya itu pada C. Soal 21. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan baru sebagai anggota dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sebagai anggota badan tersebut, Anda dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme harus mengedepankan aspek pencegahan secara simultan, terencana, dan terpadu untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui kesiapsiagaan nasional,
kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Pada suatu hari, ada kasus terorisme yang terjadi dan Anda diminta atasan agar segera membentuk tim khusus untuk menangani kasus terorisme tersebut. Anda juga dipercaya oleh atasan Anda agar menjadi ketua dari tim khusus tersebut. Padahal Anda adalah anggota baru yang belum begitu mengenal rekan kerja Anda. Sikap Anda yang tepat adalah A. Melaksanakan amanah dari atasan dengan penuh tanggung jawab, kemudian membentuk tim khusus dengan mempertimbangkan usulan rekan kerja dalam menangani kasus terorisme yang terjadi. B. Melaksanakan tugas dari atasan dengan penuh integritas dan segera membentuk serta menentukan anggota tim khusus yang menangani kasus terorisme tersebut. C. Menjalankan amanah dari atasan dengan penuh integritas serta profesional dalam menentukan anggota tim khusus yang menangani aksi terorisme tersebut. D. Menerima tugas dari atasan tersebut dengan senang hati dan meminta bantuan atasan untuk memilihkan anggota tim khusus dalam menangani kasus terorisme tersebut. E. Menerima amanah dari atasan dengan penuh tanggung jawab dan segera menentukan anggota tim khusus untuk menangani kasus terorisme tersebut. Ya, bosku, silakan di pause. Jika sudah, maka kita bahas bersama-sama dan jawabannya adalah B. Melaksanakan tugas dari atasan dengan penuh integritas dan segera membentuk serta menentukan anggota tim khusus yang menangani kasus terorisme tersebut. Jadi rasionalnya bahwa kita ketahui pada soal ini masalahnya adalah terorisme. Jadi yang namanya terorisme itu apalagi sekarang sudah menjadi isu dunia, bukan hanya isu nasional kita tapi juga menjadi isu dunia. Untuk itu harus segera, karena memang jika kita lihat dari opsinya ini semuanya sudah baik, tetapi yang paling baik adalah opsi B. Seseorang dianggap berintegritas ketika orang tersebut memiliki karakter dan kepribadian seperti jujur dan bisa dipercaya, mempunyai komitmen, bertanggung jawab. Nah, jadi ini opsi B ini lebih kompleks, lebih lengkap, dan juga ada kata-kata segeranya itu, makanya paling tertinggi adalah B. Kemudian saya lanjutkan, menepati ucapannya, setia, menghargai waktu, mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup. Nah, itu adalah penjabaran dari sebuah integritas. Kalau di opsi E ini sudah baik tapi dia dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan integritas itu di atasnya tanggung jawab. Soal 22. Anda merupakan seorang pegawai tetap di perusahaan swasta yang bergerak di bidang properti ternama di Indonesia. Anda memiliki sahabat akrab di tempat kerja tersebut. Sahabat Anda itu selalu ada ketika Anda membutuhkan bantuannya. Pada suatu ketika, anggota dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendatangi perusahaan tersebut dan menanyakan keberadaan sahabat Anda. Ternyata, sahabat Anda masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO terkait kasus terorisme internasional. Anda sebenarnya mengetahui keberadaannya. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Memberikan informasi kepada sahabat Anda walaupun hati Anda terasa berat mengatakannya. B. Memberikan informasi keberadaan sahabat Anda dengan terpaksa. C. Memberikan informasi keberadaan sahabat Anda agar sahabat Anda menyadari bahwa perilakunya salah. D. Tidak memberikan informasi keberadaan sahabat Anda karena ingin menjaga hubungan baik persahabatan Anda. E. Tidak memberikan informasi keberadaan sahabat Anda karena ingin menyadarkan sahabat Anda sendiri. Ya, silakan di pause. Jika sudah, kita bahas bersama-sama. Dan jawabannya adalah C. Memberikan informasi keberadaan sahabat Anda agar sahabat Anda menyadari bahwa perilakunya salah. Ya, walaupun yang menjadi DPO kasus terorisme adalah sahabat baik Anda, ataupun apabila dalam kasus lain orang terdekat Anda harus mengatakan yang sebenarnya dan memberitahukan keberadaan sahabat Anda itu. Karena kasus terorisme ini tidak bisa dianggap remeh. Baik sekelas nasional, internasional, karena bisa membahayakan masyarakat banyak yang
bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Selain itu, dalam case soal ini juga berisi tentang integritas, yang mana orang yang berintegritas selalu berkata jujur. Jadi jawabannya adalah C. Soal 23. Setiap hari Senin di kantor Anda selalu mengadakan upacara bendera sebelum memulai aktivitas kantor. Anda memiliki seorang rekan di kantor sudah sangat akrab dengan Anda. Ternyata, saat upacara bendera tersebut, Anda melihat rekan tersebut tidak melakukan hormat bendera saat momen penghormatan kepada bendera merah putih. Sikap Anda adalah A. Melaporkan kepada atasan dan direktur agar rekan tersebut dipanggil. B. Melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. C. Mendukung rekan kerja Anda karena menghormati bendera adalah perbuatan tauhid. D. Mendiamkan saja karena hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi. E. Langsung menelpon pihak berwajib. Silakan di pause. Jika sudah, maka kita bahas bersama-sama dan jawabannya adalah B. Melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. Jadi sudah jelas, tidak melakukan hormat bendera merupakan salah satu bentuk dari unsur radikalisme, yaitu tidak mau melakukan penghormatan. Dan juga hormat bendera merupakan salah satu bentuk integritas dan bela negara, terutama bagi seorang ASN dan masyarakat secara umumnya, dan bentuk rasa cinta kepada tanah air. Jadi kenapa opsinya yang poin tertinggi B? Karena dia lebih lengkap dan juga ada solusinya. Jadi bukan hanya melaporkan kepada atasan, tapi juga memberikan pembinaan ideologi Pancasila. Soal 24. Anda adalah ASN baru di sebuah kantor pelayanan kesehatan masyarakat. Anda sementara tinggal di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari kantor. Di lingkungan tempat Anda tinggal, kepala desa mengadakan rapat serta mengusulkan bahwa akan diadakan kenduri rutin setiap Kamis malam yang bertujuan untuk menangkal paham-paham radikalisme dan mempererat rasa kebersamaan antar masyarakat di lingkungan tersebut. Sikap Anda terhadap rencana kegiatan kenduri rutin adalah A. Menyetujui usulan tersebut meskipun dengan berat hati karena tidak sesuai dengan kebiasaan saya sebelumnya. B. Diam saja dan tidak memperdulikan usulan kepala desa tersebut karena tidak berdampak pada kehidupan saya. C. Menyetujui usulan tersebut dan bersedia mengikuti kenduri rutin tersebut karena pentingnya upaya mencegah paham radikalisme. D. Menolak usulan tersebut dan dengan segera meninggalkan rapat karena menurut saya acara itu tidak penting. E. Menyetujui usulan tersebut dan bersedia mengikuti kenduri rutin karena mengharapkan adanya makanan seusai kenduri. Ya, silakan dijawab. Di pause. Kalau sudah, kita bahas bersama-sama. Dan jawabannya adalah C. Menyetujui usulan tersebut dan bersedia mengikuti kenduri rutin karena pentingnya upaya mencegah paham radikalisme. Salah satu cara mereduksi penyebaran paham radikalisme adalah dengan kearifan lokal. Dalam hal ini, kenduri. Kearifan lokal menjadi daya tangkal untuk penyebaran radikalisme dan terorisme di Indonesia. Kearifan lokal dari masyarakat seperti gotong royong, kenduri, atau tahlilan, dan tradisi kebersamaan yang mampu menangkal paham radikalisme. Dan juga calon ASN, calon PNS diharapkan dapat menyesuaikan dengan budaya lingkungan baru dan dapat bersosialisasi dengan baik terhadap masyarakat sekitar, terutama turut berperan serta dalam upaya pencegahan radikalisme. Jadi poin tertingginya adalah C. Soal 25. Anda beserta 3 rekan lain adalah pegawai baru di sebuah kantor pelayanan. Di kantor Anda terdapat loket pelayanan sebanyak 3 loket. Anda sebagai pegawai baru ditugaskan pada loket 1 urusan administrasi surat menyurat. Sedangkan rekan kerja baru Anda ditugaskan pada loket 2 urusan pembayaran. Pada suatu siang,
ada seseorang meminta pelayanan pada loket 2 yang dijaga oleh rekan Anda. Anda mendapati pelayanan rekan Anda terhadap orang tersebut secara tidak ramah dan cenderung malas-malasan. Padahal, pelayanan rekan Anda sebelum orang tersebut datang tampak ramah sekali dan melayani dengan baik. Anda segera menanyakan kepada rekan Anda, mengapa pelayanannya berubah hanya pada seseorang tersebut. Rekan Anda menjawab, seseorang tersebut tidak sealiran dengan dia. Sikap Anda melihat peristiwa tersebut adalah A. Memanggil orang tersebut dan menginstruksikan untuk pindah ke loket 1 dan Anda yang memberikan pelayanan kepadanya. B. Mendiamkan saja kondisi tersebut seakan tidak terjadi apa-apa dalam loket pelayanan. C. Mengambil alih pelayanan pada loket 2 yang dijaga rekan Anda dan melayani orang tersebut meskipun dengan terpaksa. D. Mengambil alih pelayanan pada loket 2 yang dijaga rekan Anda dan melayani orang tersebut dengan ramah dan sepenuh hati. E. Membiarkan kondisi tersebut karena Anda juga tidak sealiran dengan seseorang yang meminta pelayanan tadi. Silakan di pause. Kalau sudah, kita bahas bersama-sama. Dan jawabannya adalah D. Mengambil alih pelayanan pada loket 2 yang dijaga rekan Anda dan melayani orang tersebut dengan ramah dan sepenuh hati. Ya, jadi bosku, radikalisme di kalangan ASN tidak boleh terjadi karena sejatinya ASN merupakan alat perekat sekaligus penyambung lidah antara pemerintah dan rakyat. Selain itu, radikalisme juga dapat membahayakan berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya aspek pelayanan. Hal ini didasari dengan adanya fakta bahwa orang yang terpapar radikalisme cenderung tertutup dan tidak mau menerima masukan dan berhubungan dengan orang di luar alirannya. Makanya opsi D menjadi poin tertinggi pada soal ini. Jadi sudah clear ya bosku.